Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiawan. NIM 7211141918 dari Rombel AKTA 19. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik? Perdagangan elektronik adalah, dalam arti sempit, adalah perdagangan antara konsumen dan produsen melalui media elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce ada dua, yaitu B2B, business to business. Contohnya, produsen menyetok barang ke toko-toko. Yang kedua, B2C atau business to konsumen. Contohnya, toko menjual barang ke konsumen akhir. Manfaat dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbalan hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala e-commerce dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, kekhawatiran masalah keamanan. Yang ketiga, piranti lunak yang belum tersedia. Jalan menuju e-commerce. Yang pertama, inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang B, basis dan eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek seperti Lexis atau Nexis, memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah. Dialog meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber. Dow Jones, yaitu informasi masalah keuangan. Global Exchange menjual jasa yang ditunjukkan pada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan. Jalan menuju e-commerce. Yang ke-C, mesin pencarian. Suatu program komputer khusus yang menayangkan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contoh mesin pencari adalah Yahoo, Excite, AltaVista, MSN, Google, dan ArcGIS. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang digunakan biasanya adalah transmisi data elektronik, dan yang melakukan adalah sistem IOS atau interorganisational system. IOS menggunakan istilah ID untuk melakukan sistem pertukaran data. Manfaat IOS menjadi 3. Yang pertama, efisiensi komparatif. Yang kedua, kekautan penawaran. Yang ketiga, penambahan persediaan oleh vendor. Yang berikutnya, efisiensi internal, yaitu perbaikan internal atau sistem perusahaan itu sendiri. Yang kedua, efisiensi eksternal, perbaikan yang diperoleh dari kerja sama antar perusahaan. Selanjutnya, kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan konsumen untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. 3 area dasar kekuatan penawaran. Yang pertama, fitur-fitur unik. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. ED adalah implementasi dominan dari suatu IOS. ED terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu formal struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang berikutnya, extranet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya.
Keamanan dan privasi mendapatkan perhatian yang serius, sehingga ekstranet biasanya diamankan di balik suatu firewall. Yang berikutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif dibagi menjadi dua. Proaktif yaitu perusahaan yang menarik, mendorong dan mempengaruhi perusahaan lain untuk bergabung dengan iOS. Sedangkan reaktif, perusahaan yang tertarik atau tidak untuk bergabung dengan iOS. Perusahaan proaktif antaranya, yang pertama, perusahaan yang memiliki kekuatan tinggi atau besar. Yang kedua, perusahaan yang menyadari kelemahan atau kebutuhan perusahaan lain dan mampu menarik minat agar bergabung dengan iOS. Sedangkan perusahaan reaktif, yang pertama, perusahaan yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, perusahaan dalam kondisi buruk atau tekanan kompetitif. Yang ketiga, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung iOS dibagi menjadi 6. Pertama, mengurangi kesalahan. Kedua, menurunkan biaya. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Yang keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi e-commerce. Yang pertama, produk digital, yaitu suatu perbedaan utama antara pembelian produk-produk digital dengan produk-produk fisik melalui web adalah bahwa produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Yang kedua, produk-produk fisik, yaitu barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirim ke pelanggan terlebih dahulu. Yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya merupakan penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Langkah e-commerce dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di setiap tempat. Selanjutnya, www adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang dibuat menjadi link agar dokumen tersebut bisa diakses. Internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer tersebut. Istilah umum untuk www. Yang pertama, situs web. Yang kedua, halaman web. Yang ketiga, homepage. Yang keempat, browser. Yang kelima, URL. Yang keenam, dan lain-lain. Selanjutnya, cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Sedangkan superhighway informasi digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang dapat diakses atau jumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, saran-saran keberhasilan penggunaan. Pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis fleksibel. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diupdate. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang selanjutnya, tujuan dan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Menjadi internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat. Ciptakan rasa kebersamaan, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.